project, ada ke finance, pindah ke procurement, pindah ke business development, sampai ke site analyst. Jadi di Carrefour pun juga awalnya niatnya dapat gaji tambahan buat bayar gaji karyawan, akhirnya di situ saya banyak belajar, oh ternyata, karena Carrefour kan sudah dari Perancis ya, perusahaan internasional, ternyata banyak ilmu yang di kuliah nggak dipelajari, secara awam saya juga nggak paham, gitu ya, ternyata di sana belajar banyak gitu. Bisnis Carrefour itu kan retail ya. Jadi kalau yang kita tahu bisnis retail itu beli produknya dari pabrik, di display di toko, kemudian dijual, selisih harga beli dengan harga jual, disitulah keuntungannya. Tapi ternyata nyari keuangan yang paling besar di Carrefour itu bukan dari jualan produknya. Jadi Carrefour bisa dapat uang lebih besar, bisa jadi dari back marginnya, nyewain gondolanya, produk masuk katalog, floor display disewakan, ada rebate namanya, ada listing fee, macam-macam. Jadi ternyata bisnis itu tidak sesuai dengan yang apa terlihat gitu ya. Jadi kita harus punya bisnis yang punya banyak pintu. Jadi kuncinya di sana, banyak pintu yang penghasilannya bukan hanya dari sekedar dagang. Nah itu yang akhirnya bisa diterapkan di bisnis-bisnis kita yang sekarang. Kebermanfaatan ya, khairuna sanfa'um linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu kan yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Mungkin kalau saya fokus untuk diri sendiri, cukup saya kerja. Atau misalnya sekarang bisnis, kita buka Almas Fried Chicken ke Bulia-Buya. Kalau andai kan fokusnya hanya untuk keluarga aja, cukup buka satu cabang. Tapi ternyata Allah bilang manusia terbaik itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling soleh dan lain-lain, tapi ternyata yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau andai kan kita kerja ya manfaatnya untuk keluarga, tapi dengan bisnis ya mudah-mudahan kita mempekerjakan orang, bisa jadi infrastruktur rezeki lagi untuk karyawan, kemudian hasilnya lebih, nanti bisa bantu orang tua, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, ya mudah-mudahan bisa bangun masjid, pesantren dan lain-lain. Jadi kemarin kayak gini, banyak nih kayak orang-orang yang DM, mereka menyampaikan keluh kesahnya kan. Jadi Pak, saya sudah 5 bulan nggak kerja, punya anak, punya istri, punya hutang di mana-mana, bantu saya kerja, dan lain-lain. Nah, ketika kita ngelihat kayak gitu kan kita punya rasa kasihan dan akhirnya diterima kerja. Tapi rata-rata, saya bisa bilang 99% orang yang demikian setelah kita kasih kerja, nggak amanah. Jadi, sampai akhirnya satu titik saya sekarang ketika ada orang yang memulai meminta kerja dengan kesulitan-kesulitannya dia, masalah-masalahnya dia, kita nggak terima. Pertama mungkin dari sisi itunya kita ngelihat, oh mungkin benar ya, orang kalau andaikan dia bertakwa, pasti Allah akan bukakan pintu rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa, kayaknya Allah nggak akan rela untuk bikin dia sampai sedalam itu problemnya gitu. Jadi ada yang udah nganggur, ditinggal istri, terus kemudian tinggal di masjid diusir, sampai kayak begitu tuh kan kayaknya berat banget. Jadi magnet rezekinya nih kemana nih? Kenapa bukan rezeki yang ngejar-ngejar dia? Tapi waktu itu kita ngelihat, ya ini ada orang yang memang membutuhkan bantuan, kita bantu. Tapi kenyataannya setelah kita bantu, rata-rata bermasalah. Setelah kita jalanin sekarang dari pengalaman-pengalaman itu, baru tahu, oh wajar ya hidupnya dia begitu. Karena ternyata nggak amanah orangnya. Oh ternyata nggak jujur ya orangnya. Ternyata nggak ini, nggak itu. Tapi sekarang kita nggak mau suhuzon kan ke orang-orang yang demikian. Cuma ini lebih ke terkait sama teknik komunikasi ya. Jadi kalau kayak sekarang banyak yang DM menyampaikan keluh kesahnya, saya bukannya nggak kasihan dan tidak mau terima kerja, tapi balik lagi tadi, ketika kita ada niat untuk bermanfaat untuk orang lain, harusnya yang kita tonjolkan values-nya kita kan, bukan masalahnya kita. Ada orang yang tadi bilang, Pak, saya sudah 5 bulan nggak kerja, anak istri udah keluar dari rumah, tidur di masjid pun juga diusir. Itu kan kita bacanya jadi punya tafsir, loh ini kenapa orang punya masalah seberat itu. Tapi kalau dibalik misalnya, Pak, saya sudah 10 tahun punya pengalaman kerja di kuliner, saya pernah di brand-brand besar, saya juga pernah punya bisnis sendiri, saya insya Allah paham bagaimana cara mengelola bisnis restoran, mengelola karyawan, paham banget bagaimana mencari bahan baku di tempat yang terbaik, menjaga kualitas dan lain-lain. Ketika dia ngomong kayak gitu, pasti ada sesuatu values yang, oh ini orang yang kita cari ini. Biasanya yang kayak gitu-gitu ya, yang akhirnya kita terima kerja sekarang. Dulu awal-awalnya karena anggap kita harus bermanfaat nih. Orang yang punya masalah kita harus bantu nih. Nah, menjawab pertanyaan tadi kan, pernah nggak ketemu? Sering banget. Banyak orang yang tadinya karena faktor kasihan kita terima kerja, tapi setelah jalan ternyata dia tidak amanah.